Yang semua izin saya di sini saya Angga, mahasiswa S3 S3 Sakti. Di sini saya ingin membuat FGD ya, Bapak Ibu. Soalnya saya sedang meneliti tentang logistik halal dan memang ternyata masih belum cukup datanya. Sehingga saya harus melakukan forum group discussion ini dan saya insya Allah mengundang ahli-ahlinya nih. Di sini ada Pak Imam. Kalau ini teman ini ya Pak Imam ya, memberikan masukan ya. Pak Win juga dari Asosiasi Halal, kebetulan beliau juga dosen Trisakti juga, teman sekelas juga. Ada Pak Rizky, ini ada Ketua Asosiasi Halal Logistik Indonesia. Ini ada juga Bu Anita, Ya, customer saya kebetulan di Chemico, importirnya chemical, tapi udah halal juga. Ini ada satu lagi dari Bu Suha, Sozio, kebetulan itu importir buat kosmetik ya. Ini kosmetik. Jadi mungkin teman-teman izin saya merepotkan sedikit karena saya ingin mendapatkan jawaban yang memang eh, pas ya dengan penelitian yang saya sedang lakukan. Saya coba langsung share ya, teman-teman ya. Saya langsung share untuk ininya. Bentar, pertanyaannya. Mungkin masih kita butuhkan jawaban dari teman-teman yang ahli di halal logistik. Kebetulan memang sebenarnya ahlinya ada lagi Pak Win ya, belum ada, belum masuk dari MUI sama BPCPH. Semoga keburu masuk sebelum kita selesai. Nah ini judul FGD saya yang menjadi judul penelitian saya juga di disertasi yaitu model integrasi rantai pasok dan kecepatan distribusi terhadap kepuasan pelanggan pada layanan logistik halal, pramediasi kinerja operasional dan moderasi terhadap perilaku pelanggan. Jadi saya di sini ada 13 ruang masalah sebenarnya. Nah, saya bikin lebih simpel. Jadi ada 4 poin yang nanti akan saya tanyakan ke teman-teman. Mungkin kita per ini ya, per apa per poin saja jawabannya atau bagaimana kira-kira ya. Mohon usul supaya lebih efektif dan efisien. Ya, selamat siang Pak Iben. Mohon izin. apa kabar Pak Iben? Ya Pak Win, Sorry nih. sorry Pak baru gabung. Maaf, Iya, baru nggak saya. apa-apa, santai. Baru mulai. Oh baik Bapak, siap. Pak Iben itu dari MUI Pak ya? Iya Iya, betul Pak. LPPOM, Siap. Siap. Mohon LPPOM izin. ya, LPH ya. Ya, mohon izin Pak Iben. Tadi kita sudah mulai tadi Pak Iben ya. Tadi Oh, kita sudah oh, mulai sedikit baru kenalan aja mm-mm. sih Pak. Baru kenalan aja sih belum ini apa belum belum kita masuk ke bahasan. Jadi saya Pak izin Pak ya, saya anggap Pak saya mahasiswanya S3 Trisakti. Saya lagi teliti Oke, Pak disertasi tentang ini Pak judulnya ini Pak, model integrasi rantai pasok dan kecepatan distribusi terhadap kepuasan pelanggan pada layanan logistik halal. Jadi oke. ada pramediasi kinerja operasional dan moderasi terhadap perilaku pelanggan. Oke Pak, kita mulai ya Pak ya. Eh, Siap, lanjut. Lanjut ya. Mohon ini Pak, Lanjut. mohon saran Pak, jawabannya per poin atau gimana ya enaknya? Iya, per poin juga nggak apa-apa Aja langsung ya. Pak. Baik, Nanti biar nggak ketutupan nanti kan lupa lagi. baik, baik. Ya, saya mulai untuk poin pertama ya Pak ya. Yang pertama adalah di integrasi rantai pasok. Nah, bagaimana praktik integrasi internal antara operasional, gudang, dan distribusi berjalan dalam perusahaan logistik halal dan tantangan apa yang paling sering muncul? Mungkin saya coba bertanya kepada Pak Rizky dulu ya Pak ya, sebagai Ketua Asosiasi Halal Logistik Indonesia. Pak Rizky boleh memberikan tanggapan Pak? Bagaimana praktek integrasi internal antara operasional dan perusahaan? Ini kayaknya Pak Win dulu yang jawab deh, Pak. Oh ya, boleh, boleh silakan. Silakan Pak Win. Integrasi internal, operasional, gudang, dan distribusi. Hmm. Jadi, ya mereka ini harus apa namanya, eh, jadi satu tim Hmm. dalam dalam proses apa namanya, makanya ada namanya apa, tim manajemen halal itu kan. Ya, Win halal betul. Kan dibilang operasional gudang dan distribusi, integrasinya begini. Ini nanti kalau mereka beda, ini internal ini maksudnya udah jadi satu perusahaan ya. Betul, betul Pak, betul Pak.
Ya, kalau di dalam satu perusahaan mereka ada operasional, ada gudang, ada distribusi, maksudnya distribusi ada transportasi kan. Ya, Nah, betul, mereka Pak. itu harus menyatukan SOP mereka ya, karena nanti dalam prakteknya kan sertifikasi itu ada distribusi, ada penyimpanan gitu kan. Nah, Ya. tapi bisa distribusi itu bergabung penyimpanan dan transportasi Mhm. C1 gitu kan. Nah, ini eh, itu kalau internal ya, integrasi internal. Nah, kalau harus jadi tim yang solid dalam apa namanya SOP-nya jadi satu itu Pak. Kalau apa namanya praktek integrasinya begitu ya. Mhm. Itu yang A. Itu pertanyaan cuma A doang ya. Ya, baru A sih Pak. Nanti Iya 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 iya. kira-kira tantangannya apa kira-kira Pak yang sering muncul Pak? Ya tantangannya mereka harus bikin tim yang solid, harus apa namanya ada apa namanya teamwork di antara mereka harus kompak SOP-nya disatuin lah SOP antara antara apa namanya penyimpanan sama itunya nyambung flow Hmm. penyimpanan sama flow transportasinya nyambung. Hmm. Kalau sekarang masih bisa digabungin di apa saling disinkronisasikan karena kan mereka mau halal sampai keseluruhan kan gitu. Hmm. 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 Baik, Coba saya tambahkan ya. boleh Pak Jadi Rizky. tantangan IKEA pertama adalah menyamakan visi antara semua elemen dari perusahaan. Operasional, gudang, dan distribusi harus mempunyai pemahaman yang sama tentang metode atau protokol halal yang sudah ditetapkan dalam SOP perusahaan. Jadi harus dilakukan sosialisasi, training, atau evaluasi dari tim manajemen halal yang dalam hal ini diwakili oleh si penyelia halal Penyelia. perusahaan internal. Itu yang Yo, pertama. betul. Mhm. Nah, itu yang internal. Nah, kalau yang eksternal, pihak sales atau marketing Pak Rizky, mau perusahaan, izin eksternal nanti nomor 2. Kita internal dulu. eksternal perusahaannya, Ya. Nanti nomor 2, nomor 2. Poin apa poin B? Ini Pak. Saya tambahkan lagi ya, Pak. Ya, boleh. Iya betul tadi penyelia halal itu penting, Pak. Ya. Penyelia halal sertifikasinya penting itu. Tantangannya ya itu, Pak. Sertifikasinya harus dilaksanakan dulu. Itu Hmm. yang bikin lama juga dalam proses sertifikasi logistik halalnya. Kalau penyeliaannya belum untuk jadi praktek implementasinya jadi lama maksudnya. Mau halal nggak halal-halal gitu. Ya udah, siap-siap. Noted Pak. Thank you Pak. Lanjut, lanjut, Pak. Pak Rizky ada tambah lagi Pak Rizky? Ada tambahan Pak Iben? Poin A ya Pak. 1A. Untuk poin poin A sebenarnya eh, lebih ke persiapan perusahaan aja sih Pak. Memang yang menjadi challenge dalam hal ini kan memang ada beberapa requirement yang dibutuhkan untuk persiapan untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, memang yang masih jarang diketahui atau jarang terinformasikan bahwa persyaratan tersebut salah satunya yang tadi penyelia halal itu sudah harus memiliki sertifikat penyelia atau sertifikat yang sudah terakreditasi seperti itu, Pak. Jadi memang harus dipahami bahwa untuk skala usaha itu ada regulasinya. Kalau mikro dia memang hanya butuh sertifikat penyelia. Kalau untuk skala menengah besar itu sudah harus ada sertifikat penyelia dan sertifikat kompetensi. Seperti itu, Pak Angga. Baik. BNSP ya, Pak Iben. Iya, betul, Bapak BNSP. Ya, ya betul betul Pak. Dan durasinya itu bisa lama loh, pemerolehannya itu jadi bisa sampai 30 hari itu kalau yang BNSP itu. Ini menurut ya ini apa namanya yang biasa kita tanganin gitu. Betul nggak itu Ya. Pak Iben 30 hari? Tergantung balik ke lembaganya lagi, Pak. Jadi memang LPH-nya ya? bukan, LSP-nya? Pak. LSP-nya, Bapak. LSP-nya, sorry Iya, LSP-nya. betul. Betul, betul, betul. Itu. Oke, oke Pak. Ya, baik. Thank you Pak Iben ya. Di sini ada Bu Anita sama Bu Suha. Ada mungkin ada tambahan. Bu Anita, Bu Suha, silakan ada tambahan. Eh, untuk saat ini belum sih Pak. Ah, Ya. mungkin ada insight mungkin. Bu Suha, silakan. Ya kalau dari saya sih kalau dari pihak internal sendiri yang jelas memang
antara divisi itu koordinasi dan komunikasinya harus benar sih Pak. Jadi sama-sama mengedepankan SOP halalnya itu gitu. Jadi jangan sampai ada kepentingan lain yang eh, ibaratnya itu mengesampingkan SOP halal ini sendiri gitu. Jadi sama-sama bekerja sama untuk menerapkan SOP halal ini supaya end-to-end prosesnya bisa tetap terjaga gitu. Hmm. Noted, noted. Prof. Luli mungkin ada tambahan, Prof. Mohon izin. Ya, saya mencatat aja dulu. Nanti komen di belakang lah. Oh, baik, baik. Terima kasih. Oh, baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk poin 1A sudah kita bedah. Sekarang kita masuk ke 1B ya. Sorry, Pak Imam, ada tambahan, Pak Imam? Mohon maaf, lupa saya. Sejauh ini tidak ada, Pak. Ya, baik. Saya mencoba memahami dulu. Terima Ya, kasih. baik. Oke, kita yang ke poin 1B ya. Eh, dalam pengalaman Bapak Ibu, bagaimana koordinasi dengan mitra eksternal, berarti dengan vendor ya Pak ya, mempengaruhi kelancaran distribusi produk halal. Baik, kita mulai lagi dari Pak Rizky lagi, Pak. Silakan, Ketua Umum Ahli. Pak Win dulu deh. Pak Win dulu ya. Baik, baik. Ya, itu berdasarkan pengalaman ya. Mitra eksternal, pemasok, transporter, distributor, maksudnya pihak ketiga ya. Mungkin kita ngomong pihak ketiga di sini. Vendor Third ya, Pak ya. party, ya mereka harus menyesuaikan dengan SOP internal itu. Kalau dia mau bermitra, apalagi apa namanya, kalau dia belum bersertifikasi halal itu harus mengikuti yang udah bersertifikasi halal agar lancar ya. Itu Hmm. sih intinya mereka harus punya apa keinginan untuk menyesuaikan apa namanya SOP SOP mereka menyesuaikan dengan yang halal. Jadi biar ketularan halal gitu. Nah, siap, siap. Itu prakteknya jadi biar cepat. Baik, Pak Win. Ya, selamat datang Bu Mena dari BPJPH ya, Pak, Bu ya. Ya, Bu Mena dari BPJP. Selamat siang Bu Mena. Selamat siang Bu Mena. Baru mulai. Baru mulai nih Bu Mena, baru mulai poin pertama, kita udah mulai ke poin kedua ya Bu Mena. Mohon izin Bu Mena, kita lanjut Bu ya. Baik, Sedikit tambahan Pak. boleh silakan Pak Rizky. Jadi kalau mitra eksternal itu kesulitannya adalah pemahaman yang berbeda. Jadi bagaimana dari mulai tahap seleksi vendor atau mitra eksternal, itu mereka diberi pemahaman bahwa kami sebagai pembeli jasa dari vendor itu punya persyaratan yang harus dipahami. Mungkin mereka belum paham. Nah, ini adalah tugas dari tim vendor management untuk memberikan arahan yang benar, Pak. Karena bisa jadi vendor itu kan mereka bukan punya sertifikat halal ya. Mereka kan hanya sebagai pelaku lapangan yang kadang-kala pengen cepat doang kan. Udah gitu mereka tidak memperhatikan kebersihan, mereka tidak memperhatikan kondisi barang rusak apa tidak. Jadi bisa terjadi penanganan yang salah. Barang yang dibawa pecah, barang yang dibawa ditumpuk. Nah, ini kan bagaimana proses loading itu dipahami. Terus bagaimana supir itu juga punya alat bahwa oke, barang yang dibawa adalah makanan, jadi dia harus nyetirnya nggak terlalu kencang atau bagaimana. Terus bagaimana penyimpanan di truknya itu apakah terpal sudah dipakai, jadi tidak ada resiko rusak gitu. Kalau pakai kontainer gimana milih kontainer yang tidak bocor atau food grade. Nah, itu adalah koordinasi yang sangat banyak pihak di mana vendor manajemen harus lebih kuat berpegangan pada SOP halal perusahaan. Ini tantangan nih Pak Angga. Siap. Berarti memang harus dari awal requirement-nya disampaikan ke vendor kali Pak ya. Bukan cuma itu, jadi vendor harus paham. Jadi sejak pertama kali perusahaan punya sertifikat halal harus sosialisasi dengan vendor, meeting dengan online atau offline dengan vendor, sampaikan syarat kita. Nanti kalau ada klaim dari konsumen, jangan mereka marah bahwa ini sudah kita sampaikan dari awal. Baik, noted Pak. Ada tambahan Pak? Baik, Pak Rizky, terima kasih. Pak Iben, mohon izin, ada tambahan Pak? Mungkin lanjut Pak Angga. Lanjut ya. Ya Pak. Bu Mena, mungkin ada tambahan, izin. Oke, coba kita ke Bu Suha atau Bu Anita, silakan. Dari Bu Suha, Anita.
Kalau dari saya untuk koordinasi dengan mitra eksternal itu memang penting ya, karena untuk logistik itu tidak hanya dari satu tangan, dia pasti ada bekerja sama dengan mitra lainnya, dan saat ini belum semua perusahaan logistik itu sudah halal logistik gitu. Jadi kita tetap harus banyak sosialisasi dengan mitra-mitra atau vendor logistik rekanan yang misalnya kita pakai ya, agar bisa mengikuti standar halal itu SJPH ya. Nah itu perlu banyak ini sih, banyak sosialisasi dari dari internalnya sendiri gitu yang sudah halal, agar bisa end to end tetap link barang itu tetap halal gitu hingga tujuan akhir gitu. Ini untuk dari sisi transportnya ya. Kalau untuk warehouse ini beda lagi ya. Tapi kalau dari sisi transport sih seperti itu, harus banyak sosialisasi ke mitra eksternal. Kalau dari saya sih seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Kita ada tambahan? Ya, Bapak Ibu, silahkan. Kalau tidak ada tambahan, saya lanjut ke ini ya, poin selanjutnya ya. Ingat waktu pun mepet juga. Oke, yang 1C, mengapa menurut Anda tingkat integrasi yang baik itu dapat meningkatkan kinerja operasional dalam sistem logistik halal? Ya, kita buka Pak Win, silakan Pak Win. Integrasi apa namanya, penyatuan ya kinerja operasional itu perlu didukung dengan integrasi yang baik. Kalau dari hasil eh, saya punya penelitian kemarin untuk kinerja operasional eh, mereka, dari ada 77 responden logistik itu, eh, mereka menyampaikan, jadi yang perlu diperbaiki itu eh, bagaimana mereka melengkapi dokumen, ya dalam proses ini ya, kita dalam proses sertifikasi halal itu bagaimana mereka melengkapi dokumen. Nah, melengkapi dokumen ini kan kalau mereka nggak kompak, dokumennya kan nggak komplit ya. Jadi antar divisi itu mestinya harus bekerja sama supaya dia bisa dokumennya lengkap. Itu satu. Kedua, ya itu saya rasa dari internal mereka harus dalam audit internalnya mereka harus kompak juga nih, dalam kan mau melaksanakan katanya sistem logistik halal ini dengan baik kan. SCPA itu bisa dilaksanakan dengan baik kalau mereka eh, dokumennya lengkap. Kalau enggak, ya kinerjanya bisa terpengaruh itu. Menurut saya begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Win. Mohon izin Bapak Ibu, ada yang menambahkan? Silahkan. Saya tambahkan Pak Angga. Silahkan Pak Rizky. Kalau ada beda pemahaman, kalau tidak ada tingkat integrasi yang baik, servis yang diminta sama apa yang diharapkan. Apalagi namanya perusahaan logistik, apalagi yang multimoda, ada pick up, ada kontainer, ada udara, ada destination handling agent, itu semuanya harus berada dalam satu visi yang sama, Pak Angga ya. Itu multimoda, multi pihak, multi operator. Nah itu kalau ada satu saja yang salah, misalnya satu kargo tidak boleh ditumpuk dengan kargo berikutnya. Makanan tidak boleh ditumpuk dengan makanan non halal. Jadi mereka tidak tahu bahan apa yang dari awal tidak ada stiker label halal atau non halal. Satu ditumpuk di dalam truk, di dalam kontainer, atau di pesawat. Pesawat itu lebih bahaya lagi. Nah itu akan menjadi masalah. Status halal akan diragukan, akan terjadi komplain dengan konsumen.
Pak, ini bahan saya ketumpahan apa? Ini kan misalnya daging beku, kok baunya aneh Pak ya? Kok warnanya beda ya kemasannya? Ini habis ketumpahan apa? Itu masalahnya akan menimbulkan komplain konsumen, status halal akan jadi berubah atau menjadi tidak halal atau berkurang minimalnya. Itu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Rizky. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Jika tidak ada, saya lanjut ke poin berikutnya ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini kita masuk ke poin 2 tentang kecepatan distribusi kinerja operasional. Yang 2A itu bagaimana perusahaan menyeimbangkan tuntutan kecepatan distribusi dengan kepatuhan terhadap standar halal. Ya mungkin seperti yang kita ketahui ya Pak ya, kalau misalkan ada proses tambahan, biasanya logistik company itu lebih akan memakan waktu gitu ya. Karena ada proses pemindahan barang atau packing. Mungkin ada apa ada masukan? Silakan. Ini anu ya Pak Angga, maksudnya eh, distribusi produk Produk gitu betul. kan? Betul betul. Nah, kalau dari, mohon maaf saya langsung ya, produk halal seperti bahan makanan, minuman ya, itu Hmm. kan dituntut kecepatan distribusinya kan. Hmm. Tetapi kalau dari logistik halalnya belum punya sertifikasi halal, itu nggak bisa, Hmm. apa namanya, nggak bisa cepet kan. Jadi kan memang salah satunya kan mereka harus punya sertifikasi halal untuk mematuhi standar halal ini kan. Kita ngomong gini kan, logistik logistik itu juga ada, bukan hanya di perusahaan logistik sendiri, tetapi ada juga di perusahaan manufacture makanan dan minuman kan, seperti itu kan, Hmm. gitu. Nah, masalahnya kan kita itu dalam pelayanan ini, sekalian update kepada Bu Mena dan Pak Iben, kita data BPS itu kan baru perusahaan logistik ada 15.848. Hmm. Kita yang sudah bersertifikasi menurut data yang kami peroleh itu 1.706, baru 11%. Nah, itu ada kendala di apa namanya, percepatan itu ya. Jadi gimana mereka bisa melakukan percepatan supaya bisa mencapai paling nggak 60% ini kan, agar distribusi itu bisa ini. Nah, kepatuhannya ya mereka mungkin dibantu dengan apa namanya, tadi tuh adanya LPH, adanya apa namanya LSP gitu, yang sehingga kecepatan distribusi ini perlu pihak ketiga juga, yang apa namanya, pihak institusi lain yang bisa menyeimbangkan tuntutan kecepatan distribusi dan kepatuhan terhadap standar halal, bukan hanya dari perusahaan logistik itu sendiri tapi juga dari pihak eksternal. Itu menurut data kami Pak Angga. Ya, ya, baik Pak Win. Mungkin saya sedikit tambahkan ya Pak ya. Jadi kan sebenarnya kalau misalkan kita sudah tersertifikasi halal, jadi ada form yang mesti diisi gitu loh Pak. Mungkin misalkan ada form itu apakah berpengaruh terhadap kecepatan distribusi atau tidak gitu Pak. Kan ada proses-prosesnya tuh. Agak berbeda dengan apa namanya dengan logistik yang biasa ya Pak ya. Tuh Pak Win, mungkin ada tambahan lagi. Betul Pak, itu ada apa namanya checklist yang khusus ya untuk halal itu. Betul, betul Pak. Ada apa tambahan lagi silakan Bapak Ibu. Mungkin kalau untuk kecepatan distribusi produk ini, untuk form checklist bisa digunakan digital form gitu ya, biar tracingnya terrecord juga. Karena kan untuk hal ini yang dibutuhkan tuh tracingnya dari awal hingga akhir. Jadi dengan mode digital form itu akan mempermudah dan mempercepat distribusi gitu kalau menurut saya. Ya, terima kasih Bu Anita. Oh, betul sekali tuh Bu Anita, traceability halal ya. Ah, saya setuju. Siap. Dan itu Pak, tadi itu kan tadi internal ya. Eksternalnya ya, kalau tadi mau apa namanya, hubungannya dengan BPJPH, ini ada Bu Mena, mohon maaf. Eh, itu kan bisa juga dipercepat apa namanya, eh, sertifikasi itu dengan eh, teknologi tadi di digital deh ya. Pendaftarannya kan si halal itu sekarang udah bagus.
Nah, satu lagi kan kepercayaan daripada eh, logistik halal itu mempercayakan sistem yang security datanya paten gitu ya, istilahnya. Jadi itu juga mempercepat proses apa namanya eh, sertifikasi sehingga distribusinya juga kalau udah dapat sertifikasi kan cepat. Itu kan akar masalahnya kan di situ. Itu sih. Baik, baik, Pak Ben. Mohon izin Bapak Ibu ada tambahan lagi dari Pak Iben mungkin, atau Bu Mena, atau Pak Rizky. Mohon izin ada tambahan lagi. Jika tidak ada, saya lanjut ke ini ya, ke next pertanyaan ya. Ini ada di poin 2B, apakah percepatan distribusi itu pernah menimbulkan risiko terhadap integritas halal? Jika iya, kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Mohon izin, ada yang mungkin ada masukan untuk poin 2B? Ini contohnya pas kayak sekarang ini Pak Angga. Hmm. Kalau ada orang yang pernah melihat di gudang kargo bandara, itu barang ditumpuk semuanya itu Pak, karena gudang overload. Karena sekarang lagi penuh overload, sedangkan tuntutan untuk barang dikirimkan sebelum sampai Lebaran, ya ini jelas akan menimbulkan risiko. Coba kalau Pak Angga sekali-kali masuk ke gudang bandara, gudangnya JNE, JNT, atau kargo-kargo lainnya, itu udah nggak karu-karuan tuh isinya tuh. Itu jelas melakukan resiko terhadap integritas halal. Ya memang sih ada beberapa perusahaan yang sudah bersertifikat halal. Setahu saya kayak si Lion Parcel sudah halal. Tapi JNE kan belum ya. Di Paxel sudah halal. Tapi kan mungkin Pak Win tahu SAP belum ya Pak Win ya? Itu banyak sekali. Jadi Belum. istilahnya tadi kan Pak Win juga punya data nggak nyampe 10%. Nah, bagaimana mereka melakukan handling, apalagi pas kayak sekarang peak season, itu sudah diragukan sekali Pak. Saya nggak bisa ngomong lebih dari itu. Sekian dari saya. Ya, ya, memang peak season ini emang jadi masalah dari tahun ke tahun sebenarnya. Saya nggak ngerti pemerintah atau penyedia itu dari tahun ke tahun tidak belajar ya. Masih terjadi peak season isu. Ya, itu Pak, betul segregasi kan harus dilakukan. Makanya perlunya apa penandaan pada saat datang itu sehingga percepatannya nggak asal percepatan tapi bisa ditandain mana yang halal dan non halal itu pada saat ditanganin distribusinya gitu Pak. Siap, siap Pak Win. Marking ya. Marking ya, penandaan semua ya. Marking ya. Siap, baik. Mungkin Bapak Ibu ada tambahan lagi? Pak Imam mungkin? Tidak ada, Pak. Ya, Bu Suha, Silakan. Wanita, Pak Iben, Bu Mena, silakan jika ada tambahan. Mungkin sedikit Pak dari saya ya. Kalau di betul tadi yang Pak Win infokan kalau apalagi di peak season ini kadang juga kalau lagi dalam proses shipmentnya atau lagi dalam truk itu sendiri karena memaksimalkan storage atau box yang ada yang tadinya mungkin itu full hanya untuk satu komoditi yang halal saja misalnya. Tapi karena memang ini lagi peak season 13 lalu akhirnya ya barang-barang yang eh, halal tadi bisa jadi digabung dengan barang yang non halal. Tapi ya itu tadi peran yang dari kita pemilik barang dari mulai dari gudang sampai penyedia jasa transportnya ini juga harus sama-sama diingatkan atau semacam berulang kali lah kita ingatkan atau reminder bahwa jangan sampai barang-barang yang halal ini bisa terkontaminasi atau bahkan dicampur dalam proses pengiriman si konsumennya karena kan kita tidak bisa mengontrol sampai ke titik itu ya kalau itu kan kita benar-benar percaya aja dengan si jasa transportnya aja gitu loh. Jadi benar-benar harus dikontrol berlapis kalau perlu dicek ulang sebelum jalan atau di apa namanya dikontrol ulang di lokasi tujuan bongkarnya juga seperti itu Pak. Ya, berarti perhatiannya lebih tinggi ya terhadap apa terhadap vendornya. Ya betul. Baik, terima kasih. Bapak Ibu ada tambahan lagi? Jika tidak, saya akan lanjut ke ini ya, ke poin 3 yang A. Oke, saya mulai ya Pak.
eh, bagaimana menurut Anda, apakah pelanggan secara langsung merasakan adanya integrasi rantai pasok atau justru merasakan dampaknya melalui kualitas layanan operasional? Jadi mungkin dari integrasi internal, eksternal, dan distribusi ini kira-kira memuaskan pelanggan atau tidak ya? Ini kita fokus di poin ini ya, Bapak Ibu, di poin A. Mungkin ada tambahan, apa ada saran atau masukan? Silahkan. Pelanggan itu tidak akan merasakan efeknya, Pak. Hmm. Yang penting mereka nggak komplain aja dalam pengertian barang diterima sesuai dengan kondisi awal, nggak rusak, dan tepat waktu. Nah, itu adalah tugas perusahaan logistik memastikan adanya integrasi. Jujur mereka nggak akan peduli, Pak. Hmm. Jadi ya kalau merasakan efek atau enggak, ya bisa jadi malah dengan adanya proses sertifikasi logistik halal perusahaan jadi lebih hati-hati vendor. Kalau itu proses tidak dilakukan dengan benar, malah akan merusak kepercayaan pelanggan, Pak, karena jadinya lama. Kita kan lebih berhati-hati, gitu kan, Pak ya. Ya, Nah, itu itu aja sih, Pak. Mereka pelanggan nggak akan merasakan dampak secara langsung atau bagaimana. Yang penting barang diterima tepat waktu, mereka nggak rusak, gitu aja. ya, ya. Oh, berarti sebenarnya ini tuh lebih ke jika integrasinya berjalan dengan bagus, nanti customer pun yang akan merasakan manfaatnya gitu ya, Pak ya, mungkin. Ya, Oke. kalau makanan pasti. Ya, ya, betul, betul. Kalau menurut saya Pak Angga, itu mestinya ada juga survei uh, servikual gitu ya, kualitas layanan pelanggan mestinya ada itu ya, untuk bisa merasakan apa namanya dampak gitu ya, operasional itu gimana. Uh, tapi kalau kita kaitkan dengan apa namanya uh, kualitas layanan operasional, uh, ini kita ngomong kualitas layanan LPH. Ini kebetulan saya mau update juga kepada Pak Iben, ya. Pak Iben, kita alhamdulillah LPH yang melayani logistik untuk sertifikasi halal ini nilainya udah 89% customer index-nya ini, ya. Nah, mudah-mudahan 89% customer service index dari apa namanya LPH ini bisa membantu apa namanya logistik ini juga melayani apa namanya merembet melayani daripada pelanggannya yang punya produk halal ini, supaya dia juga bisa meningkat kualitas layanan terutama dalam kecepatan kecepatan mereka apa namanya memberikan servis. Biasanya sekarang kan yang diukur adalah speednya ya, apa lead time-nya gitu kan Pak ya. Lead time-nya itu jadi pelanggan adalah mengukur lead time-nya berapa gitu kan. Nah, itu salah satu faktor dia puas kalau barangnya cepat sampai. Selain tadi disebutkan kondisinya baik, bersih, terjamin kehalalannya melalui traceability. Nah, itu mungkin salah satu faktor kita kalau bisa ada survei itu lebih bagus menguatkan daripada apa namanya pelanggan tadi. Demikian Pak Angga. Terima kasih Pak Win. Eh, Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Oke, baik Pak Angga. Mungkin Ya. saya ingin nambah sedikit. Yang dimaksud dengan pelanggan di sini, apakah dari manufacturer atau di end user-nya? Manufacturer user sih Pak. Oh, oke. Kalau misalnya memang Keduanya. ini dari manufacturer, memang ini akan ada dampak yang sangat positif bagi manufacturernya. Kenapa? Karena memang secara regulasi dari peraturan itu sudah mewajibkan untuk setiap jasa pendistribusian itu untuk memiliki sertifikat halal. Jadi itu akan sangat memudahkan untuk pihak manufacturer ketika melakukan pemilihan vendor bagi vendor yang sudah memiliki sertifikat halal. Tetapi memang menjadi sampai sekarang mungkin untuk ke end user itu belum ada dampak yang signifikan. Tetapi mungkin secara traceability dan kepercayaan bahwa dengan adanya apa namanya sertifikat halal yang sudah diwajibkan oleh pemerintah itu bisa memberikan jaminan kepuasan kepada konsumen atau end user sehingga menjamin bahwa produk yang tersalurkan sampai ke end user itu bisa dipastikan tingkat kehalalnya lebih tinggi seperti itu, Pak Angga. Cukup sangat berpengaruh ya Pak ya. Berarti Pak.
Iya, kalau untuk certified halal sejauh ini kita anggap itu sangat memberikan pengaruh yang positif dan dampak positif sehingga bisa meningkatkan kepercayaan customer untuk menjamin bahwa produk yang didistribusikan di Indonesia itu bisa kita jamin untuk kehalalan produknya seperti itu. Baik, baik Pak Iben. Siap. Terima kasih ya Pak ya atas insight-nya Pak. Bapak Ibu, mungkin ada tambahan. Silakan Bapak Ibu. Jika tidak, saya lanjut ke ini ya, ke poin 3B ya Pak ya. Bagaimana kinerja operasional dan hal ini ketepatan waktu, akurasi pengiriman, dan kepatuhan halal dapat mempengaruhi persepsi dan kepuasan pelanggan. Mungkin ada tambahan, silakan. Oke. Tadi udah saya sampaikan Pak, apa namanya tepat waktu, lead time itu ya, kemudian akurasi tadi, traceability juga mempengaruhi, eh, kemudian kepatuhan halal tadi yang comply tadi yang disampaikan Pak Iben itu sertifikasi halal benar-benar mempengaruhi persepsi dan kepuasan pelanggan kalau kita ngomong halal secara keseluruhan ya, itu Hmm, Pak. Ya, baik. Kalau menurut saya sih ya mereka nggak akan tahu kinerja operasional, Pak. Apalagi Bapak kan sebagai perusahaan logistik ada first mile, with mile, last mile. Siapa yang pick up, siapa yang konsolidasi, siapa yang melakukan pengiriman berbeda, Pak. Bapak kalau itu mereka nggak akan peduli. Yang penting barang terima tepat waktu, apa, tepat waktu dan tidak rusak. Kecuali ini kan kalau kargo, Pak ya. Tapi kalau barangnya itu, contohnya kayak mungkin Bapak bisa lihat di Paxel, Pak. Paxel itu dia punya apa download aja aplikasi di mana di Android Play Store. Setiap orang yang minta pick up sama Paxel, pertama kan ditanya di aplikasi langsung. Halal apa belum? Udah itu aja sih, selebihnya kan sama, Pak. Itu. Jadi nggak ada beda-bedanya sih, Pak, dalam hal ini. Thank you Pak Rizky. Mungkin ada insight dari Pak Iben atau Bu Mena atau Bu Suha, Bu Anita. Mungkin tadi saya simpulkan sedikit ya dari Pak Iben. Mungkin ini linear ya Pak ya. Integrasi dan operasional mungkin akan mempengaruhi persepsi pelanggan ya. Iya, Pak. Betul. Ya, siap. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau memang benar sih yang disampaikan Pak Rizky bahwa mungkin kalau sampai di end usernya memang tidak akan ada dampak yang begitu signifikan. Tetapi dalam hal ini mungkin dari pihak manufacturing itu bisa memberikan jaminan kepuasan kepada customer Pak seperti itu. Jadi misal dari manufacturer ketika produknya ingin didistribusikan di pasar di Indonesia, mereka itu sudah mewajibkan untuk halal certified bagi transporter atau jasa pendistribusian dan penyimpanannya sebenarnya. Jadi memang untuk beberapa manufacturer, apabila memang mereka juga sudah memiliki certified halal, otomatis untuk jasa pendistribusian dan penyimpanannya pasti mereka akan mewajibkan persyaratan itu untuk menjadi vendor bagi mereka. Nah, mungkin tingkat kepuasan pelanggan yang saya maksudkan tadi itu tidak langsung ke pelanggan end usernya, tetapi mungkin dari pihak manufacturer yang menjamin kepuasan pelanggan. Seperti itu, Pak Angga. Ya, siap. Notut Pak. Terima kasih Iya Pak. Pak Angga, itu Hmm? manufacturer itu kan juga sebetulnya pelanggan juga, first user malah dia, bukannya. Ya, betul. Eh, Pelanggan skala namanya. Kalau dia kan bukan logistik murni kan, dia perlu logistik ya. Ya itu dia jadi first user. Iya. Memang lebih peduli pabrik sih, Pak, karena kalau pabrik makanan terutama mereka akan menjaga integritas produk mereka sampai end to end. Sedangkan kalau bisa dicek sendiri pembeli di Indonesia, nggak akan ada yang nanya, lu ngirimnya pakai sertifikat halal apa enggak lo truknya gitu, atau si kurir JNE atau kurir Paxel atau kurir JNT-nya bisa punya sertifikat halal, enggak Pak. Jadi memang benar kata Pak Iben tadi, yang manufaktur yang harus difokuskan. Sedangkan masyarakat kita sendiri sudah menganggap secara umum dan tidak terlalu peduli gitu loh, kecuali memang ada sesuatu yang viral baru diviralkan gitu loh. Jadi Ya, emang benar Pak. siap, siap. Tapi kalau global ya, dia global ke eksportir itu, importir di sana kan dia perlu ini juga sebagai pelanggan, jaminan sertifikasi halal. Kalau kita ngomong yang sifatnya global ya atau udah internasional gitu kan pelanggannya, gitu Pak Angga. Ini
pelanggannya domestik apa Domestik Pak, internasional? domestik. Oke, Jadi Hah? kalau di Indonesia mungkin kayaknya kurang kesadaran halal kurang ya. ya Tapi karena kalau di Malaysia kan sangat penting sekali. Sana saya memonitor di medsosnya Malaysia, mereka sangat peduli pada makanan antar restoran itu halal apa enggak gitu. Kalau di Indonesia menganggap semuanya halal, salah persepsi malah Indonesia. Indonesia sudah semuanya dianggap halal sih. sudah kebiasaan mungkin ya Pak ya. Hmm. Karena menganggap kita negara Muslim kali. Padahal bukan Muslim sebenarnya kan. Ini karena Tuh, mungkin Pak Iben lebih paham bagaimana dengan konsumen restoran gitu loh Pak Iben ya. Restoran kan yang peduli lebih ke restoran daripada konsumen ya Pak Iben ya. Ya benar Pak. Jadi kalau untuk beberapa pelaku usaha sekarang, concernnya di Indonesia kebanyakan memang di penyedia makan dan minuman. Dan terkhusus juga untuk beberapa manufacturer di bidang bahan olahan pangan, memang mereka lebih concern untuk itu. Dan memang kendalanya kita sekarang adalah beberapa pelaku usaha, khususnya di sektor jasa penyimpanan dan pendistribusian, masih sangat sedikit sesuai dengan data dari Pak Win tadi, mungkin sekitar 11% yang baru melakukan proses registrasi certified halal. Memang masih banyak banyak challenge di lapangan ya Pak. Pertama mungkin dari segi regulasi, mungkin nanti dari Bu Mina bisa menambahkan terkait dengan regulasinya seperti apa di jasa pendistribusian ketika pelaku usaha itu belum memiliki sertifikat halal. Seperti itu sebenarnya Pak. Jadi memang masih jadi polemik di kita juga untuk secara pelaksanaannya di lapangan begitu Pak. Enggak. Tetapi kalau secara regulasi memang sudah sangat diatur sedemikian rupa dan sangat detail oleh BPJPH dalam hal ini, dan itu sangat sangat bagus sebenarnya untuk diterapkan untuk di lapangan begitu Pak. Enggak. ya, noted Pak. Terima kasih Pak Iben atas insight-nya. Sangat membantu nih. Oke, mungkin Bapak Ibu mau izin ada tambahan? Silahkan. Saya menambahkan sedikit karena kami dari Chemico itu eh, bergerak di bidang manufaktur juga ya bisa dibilang. Karena kita supply raw material chemical untuk ke perusahaan-perusahaan FMCG seperti P&G, Paragon, dan lain-lain. Yang notabene mereka sudah menetapkan produk halal ya untuk produk-produknya. Nah, itu mereka concern sekali ke transport untuk raw material dari kami untuk menggunakan transport logistik gitu. Jadi kenapa dari Chemico menggunakan jasa dari AJL, karena AJL sudah logistik pertama, dan dari pihak customer sendiri pun juga meminta sertifikat halal sebagai bukti kalau transport yang digunakan oleh Chemico itu benar-benar sudah halal logistik gitu. Jadi raw material ini kan sangat krusial untuk produknya mereka. Jadi harus dijamin kehalalannya dari segi transportnya juga gitu. Yes, terima kasih Bu Anita atas insight-nya. Jadi memang sebenarnya kalau saya jualan sekarang saya jualannya halal sih. Kira-kira Ajel sudah halal kayak gitu sih. Jadi beberapa perusahaan itu tertariknya gara-gara Ajel sudah halal. Jadi membuka bisnis lah buat ini, buat kami sebagai logistik company. Tuh. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi, Bapak Ibu. Jika tidak ada, saya ke ini ke yang C. Tadi mungkin personal sekarang kita di poin C-nya itu menurut Anda sejauh mana integrasi internal, integrasi eksternal, dan kesesuaian distribusi mempengaruhi kinerja operasional terhadap layanan logistik halal. Mungkin bisa eh, mungkin ada tambahan silahkan Bapak Ibu yang poin C. Mestinya secara simultan Pak, enggak. Itu maksudnya secara apa keseluruhan mereka pasti mempengaruhi kinerja operasional layanan logistik halal ya. Cuma kan ukurannya sejauh mana itu apa namanya? Mungkin ada hitung-hitungannya yang angka juga sudah ukur berapa signifikan kalau mereka internal, eksternal, dan distribusi ini tentunya mempengaruhi kinerja operasional layanan logistik halal. Itu menurut eh, ini ya apa namanya feeling saya ya seperti itu ya. Kalau tadi kita sebutkan integrasi internal
eksternal itu mestinya begitu. Siap, 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 siap. Siap, Pak Win. Hmm, baik. Ada tambahan mungkin dari teman-teman yang lain? Bapak Ibu ada tambahan kira-kira? Oh, ada Pak Radri. Ada Pak Sri ya. Ya, Pak Sri, selamat datang Pak Sri. Mohon izin ya Pak Sri. Kita sudah ke poin keempat nih, Bapak Ibu. Dan mungkin ini poin terakhir ya Pak ya. Eh, ini ada perilaku pelanggan atau moderasi. Nah, dan yang poin A, apakah terdapat perbedaan karakteristik pelanggan dengan tingkat kesadaran atau pemahaman halal tinggi atau rendahnya dalam menilai layanan logistik halal? Mungkin ada eh, tambahan insight yang lain kira-kira dari teman-teman Bapak Ibu. Silakan Pak Win atau Pak Rizky. Coba saya dulu ya Pak ya. Silakan Bapak. 64% itu survei kemarin di IHTEC untuk apa namanya awareness ya, apa namanya kesadaran, tapi itu kan meliputi produk-produk yang bukan dalam arti kata untuk layanan logistik halal, tetapi pengaruhnya karena dia sudah sadar, apa 64% itu sudah sadar. Nah, itu mestinya akan mempengaruhi bagaimana sikap dari apa namanya eh, perusahaan-perusahaan logistik itu ya untuk apa namanya segera melakukan sertifikasi. Mestinya seperti itu efeknya ya. Multiplier efeknya seperti itu. Tadi diawali dengan manufaktur yang mendorong gitu kan. Eh, dengan dan juga saya rasa GDP yang udah bagus itu tinggal berapa berapa banyak sih gitu yang logistik halal tadi kan baru 11%. Nah, mungkin perlu di apa namanya dibikin seperti karakteristik pelanggan ya. Pak Angga maksudkan ini perbedaan karakteristik pelanggan itu apa itu pelanggan eh, siapa tuh yang first user apa end user atau kemudian pelanggan skala kecil, menengah dan besar yang perusahaan itu kan ada dibagi itu ya. Nah, ini nanti sebaiknya di apa namanya di eh, apa bisa dibagi Pak. Jadi mana yang tadi yang pasti sadar itu yang first usernya karena dia menyadari bahwa apa namanya dia perlu apa namanya untuk menggunakan jasa logistik halal ini. Tapi kalau end usernya tadi itu belum, tapi karena ada 64% tadi yang dianggap sebagai end user, ya. Nah, itu sebenarnya support daripada itu ada pengaruhnya ke depan. Ke depan itu saya harap itu berpengaruh. Jadi berimbang nanti posisinya antara first user dengan end user ini kesadarannya Sama. bisa sama gitu paling enggak. Ya sekarang mungkin lebih tinggi first user, tapi nanti ke depan ya end user ini bisa sama paling enggak. Begitu Pak. Siap. Saya menambahkan Pak Angga. Saya sangat sering sekali bertemu dengan pengusaha logistik yang curhat atau bertanya, bagaimana sih Pak Rizky cara membuat sertifikasi logistik halal? Saya tanya, alasannya kenapa Bapak mau? Saya diminta Pak, waktu beberapa bulan lalu kayaknya ada Inako itu, Inako punya vendor banyak Pak. Inako kan jelly ya, nata de coco tuh ya. Dia itu nanya ke sekitar 5-10 vendor, dan 5-10 vendor itu nanya semua ke saya Pak. Di sini analoginya bahwa yang mendrive itu adalah perusahaan makanan, Pak. Perusahaan makanan, pabrik makanan lebih peduli bahwa mereka mempersyaratkan vendor. Jadi beberapa tahun lalu juga begitu, kayak Indofood dan yang lain-lain itu minta. Jadi kata kunci di sini adalah permintaan dari konsumen besar, first customer dari kalau istilahnya Pak Win. Sedangkan Pak Angga dia sendiri deh sekarang ada mie Danau Toba di Bandung. Coba klik aja di itu. Itu mie Danau Toba di Bandung itu yang jual pakai peci, pakai sorban. 22 tahun jualan di Bandung, nggak ada orang yang tahu ternyata itu mie babi, Pak. Oh gitu. Mie Danau Toba. Iya. Mie Danau Toba itu masuk viral di bulan Desember lalu. Itu membuktikan bahwa konsumen kita nggak peduli, end user customer nggak peduli, Pak.
Mhm. Terus itu apa yang di Jawa Tengah itu, apa si Kalau ayam widuri itu hmm, juga udah berapa puluh tahun dia hidup. Konsumen nggak peduli sampai bilang ternyata saya makan selama ini. Itu kan hmm, segitu parahnya konsumen kita ya. Sedangkan kalau pabrik ya jelas mereka punya SOP halal, punya sertifikat halal yang tidak boleh dikorbankan dengan diviralkan. Ingat nggak kasus apa? Kasus gelatin babi yang zaman dulu itu marshmallow. hmm. Itu juga perusahaannya yang secara sadar mengubah dari yang awalnya didaftarkan halal sampai ketemu sama BPJPH dan cabut BPJPH. Mereka itu pabrik itu punya kesadaran antara dia sadar apa tidak sadar gitu ya. Nah, itulah tingkat perbedaan yang sangat tinggi antara pabrik sebagai first customer dengan end user yang sangat tidak peduli. Kalau nggak viral, tadi kan saya bilang kalau nggak viral nggak akan jadi masalah, nggak akan ditegakkan hukum. Itu Pak Angga. Siap, baik-baik, Pak Rizky. Mungkin Bapak Ibu ada tambahan? Jika tidak ada, mungkin Prof. Luli boleh kira-kira catatannya Pak Prof. Tadi Pak Sri sudah hadir? Pak Sri sudah hadir, baru hadir. Ya, Pak Oh Sri ya, aja. Pak Sri. oke. Pak Sri silakan, ada tanggapan Pak Sri? Jika tidak ada, mungkin ke Prof. Luli ya Prof ya. Baik, ini sudah semua. eh ya, Poin-poinnya tadi sudah itu sudah apa? Didiskusikan. sudah semua Prof. Hmm. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja saya atas nama tim promotor mengucapkan terima kasih lah kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pemikirannya. Karena memang saat proses bimbingan berjalan, kami merasa eh, Pak Angga ini harus menambah wawasan. Jadi kita mintakan untuk FGD. Mengapa tadi saya maupun juga Pak Sri tidak komen? Karena memang targetnya adalah bagaimana wawasan Pak Angga ini bisa bertambah dan alhamdulillah tadi sudah banyak memberikan masukan, perspektif baru hingga diharapkan pada akhirnya kan Pak Angga ini mempertanggungjawabkan bukan kepada tim promotor tapi kepada publik begitu. Jadi sekali lagi hanya terima kasih dan beberapa hal nanti hasil diskusi tadi Pak Angga mohon di filenya disusun. Baik Prof. Ya, tadi banyak sekali masukan-masukan, pikiran-pikiran yang bagus yang bisa diakomodasi di karya Bapak ya. Itu saja komen saya bahwa persoalan orang halal ini kan sesuatu yang memang sedang tren saat ini. Dan benar tadi kasus-kasus saya mengikuti dari awal kasus yang terjadi masyarakat itu seperti tidak ada alat deteksi. Apa betul ini halal sehalal-halalnya atau memang ada upaya yang manipulatif begitu. Ini juga suatu tantangan bagaimana kita memberikan semacam edukasi lah, literasi kepada publik tentang mendeteksi produk halal ya, terutama yang berkaitan dengan makanan. Saya kira itu saja komentar dari saya Pak Angga dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan masukan. Ya, baik Prof. Terima kasih Prof atas masukannya. Eh, Mungkin dari Pak Sri, jika tidak ada, saya akan tadi mungkin dari Pak Win ya, nanti akan menambahkan. Ya, saya menambahkan sedikit ya. Jadi sebelum diakhiri, izinkan saya share screen sedikit, Pak. Mungkin Izin ya, saya izin numpang ya. Bapak Ibu saya izin untuk stop ini ya, presentasinya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin sharing ya sedikit. Pak Angga bisa di-share ininya, screen-nya bisa dibuka. Sudah saya izinkan Pak. Oke, siap. Jadi saya juga ingin menyampaikan beberapa hasil presentasi kami. Ya hasil akselerasi sertifikasi logistik halal berbasis sistem dinamik yang
saya sampaikan cuma sedikit ya, Bapak Ibu ya. Kebetulan di sini ada Pak Iben dari LPH dan Bu Mena dari BPJPH. Saya terima kasih saat ini udah disupport oleh BPJPH dan LPH untuk menyelesaikan apa namanya data-data daripada simulasi sistem dinamik kami yang berhubungan dengan akselerasi sertifikasi logistik halal kita. Nah, kami dari hasil itu kami ada masukan ini, ada kontrol input yang kita tetapkan yang memang punya pengaruh di sini. Sementara kami lihat itu betul register auditor rate dari BPJPH itu pengaruhnya besar ya dalam leverage-nya. Kemudian juga halal supervisor certified atau penyelia halal itu juga dari LPH itu apa namanya yang bekerja sama dengan LSP tentu saja ya. Itu sebetulnya LSP ya. LPH di sini cuma memberikan fasilitas apa namanya eh, menyampaikan kepada LSP mana yang bisa ini. Kemudian terutama teknologi adoption rate yang sekarang diterapkan oleh BPJPH si halal ini juga membantu percepatan itu. Tadi sudah saya sampaikan ada customer service index yang kita peroleh dari Serviqual 89% ini untuk LPH spiritnya luar biasa ini. Kami udah bikin dari 77 responden. Kemudian tadi kami juga menyampaikan memfilter daripada prioritas indikator atau variabel, dimensi dari Serviqual itu di mana dimensi assurance, di mana data security ini memegang peranan penting tadi terhadap teknologi adoption rate dan juga dimensi responsiveness itu juga dalam pelengkapan dokumen, perbaikan pelengkapan dokumen ini dalam proses sertifikasi halalnya sudah perlu diperbaiki. Jadi kalau dua ini diperbaiki, insya Allah apa namanya percepatannya ini juga bisa baik gitu. Nah, tadi udah sampaikan juga ada baru 11% kita di 2024, tapi saya rasa sekarang berkembang mungkin jadi 15 apa 20% ya. Kita masih untuk ke 2029 kita mungkin perlu sampai 80% ya. Nah, ini perlu percepatan untuk sampai ke 80% ini karena untuk 100% juga saya rasa nggak perlu. Sementara kecepatan kita akselerasi ini saya hitung masih 63%. Kita cuma bisa sampai 63%. Eh, Faktor-faktor lain memang masih perlu kita pertimbangkan untuk bisa sampai ke 80%. Cuma yang jadi sorotan saya, rasio daripada penyelia ini saat ini memang kelihatannya banyak ini, masih 8:1 sampai 10:1, perlu diidealkan jadi 2 sampai 4:1 untuk efisiensi mereka nantinya. Jadi efisiensi juga ini tadi kinerja ya, kinerja operasional juga pengaruh dengan apa namanya, apakah penyelia halalnya ini efisien gitu kan. Kalau dia kerjanya efisien, eh, kalau terlalu banyak nanti banyak yang bengong juga repot ini. Ya, jadi harus pas aja gitu. Kemudian lead time yang sekarang ada ini dari 3 skala perusahaan kecil, menengah, dan besar, kalau kita gabungkan mereka, ini masih cukup besar, 150 hari, ya, tapi sebetulnya bisa ditekan sampai dengan 33 sampai dengan 51 hari. Standar dari BPJPH kan sebetulnya 21 hari itu setelah submit di si halal kan. Tetapi yang perlu dipertimbangkan tadi 30 hari itu yang tadi saya sampaikan penyelia harus punya sertifikat itu dalam kurun waktu tergantung LSP-nya bisa sampai 30 hari. Jadi 30 tambah 21 pas tuh 51 hari ya. Bisa ditekan sampai itu. Nah, ini yang bisa saya berikan masukan sementara ini dari hasil riset kami yang mungkin bisa melengkapi juga apa namanya riset dari Pak Angga. Mungkin kalau ada tanggapan silakan Bapak Ibu. Saya tutup dulu. Makasih Pak Angga.
Siap, terima kasih Pak Win atas tambahannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin bisa menambahkan atau mengomentari dari datanya Pak Win. Pak Iben, Pak Bumena. Makasih banyak ya udah hadir. Iya, Insya Allah nanti sama-sama. kita update langsung ke tempatnya Bapak Ibu juga dengan presentasi yang lebih komplit ini karena dikarenakan waktu yang terbatas. Ini kita hanya nyampaikan sekilas saja. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu? Jika tidak ada, mungkin bisa kita akhiri ya Pak Win ya. Baik, Pak Angga. Foto dulu tapi. Oh ya, Ah, izin ya Bapak Ibu, foto dulu ya Pak, Bu. baru Pak Iben. Mana ini Pak Iben di kantor? Bu Mena juga di kantor. Ah, Mana? aduh, saya tuh Bu agak Anita di mana sama. ya? Di mana ya ini Pak ya? Ininya Pak. Ini Pak cara fotonya. chemical ya? Chemical. Chemical 2026 nih. Ya, Ya, ya betul Pak. targetnya tapi udah halal. Itulah customer kita Pak, betulan Pak. Oh iya, pas itu Pas. 2026. Oke, Bapak Ibu izin ya Ya, foto ya. Caranya foto gimana Pak Win ya? Saya kurang ngerti juga. udah saya fotoin nggak apa-apa nih. Baik, baik, baik. 1, 2, 3. Sebentar. Ini nggak kelihatan orang ini. 1, 2, 3. Oke, Ya. Oke, sudah Pak Angga. sudah ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Banyak sekali insight yang saya terima. Mudah-mudahan bisa berguna buat disertasi saya pribadi, khususnya umumnya buat ya buat nanti penelitian di kemudian hari gitu ya. Oke, terima kasih untuk Amin, amin Pak. Prof. Fuli. Mohon izin, terima kasih atas waktunya. Pak Sri, Bapak Iben, Bu Mena, Pak Win, Pak Rizky, Pak Imam, Bu Anita, dan Bu Suha, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf agak merepotkan. Dan ya, sekali lagi saya terima kasih atas FGD hari ini. Oke, saya tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap ya. Oke.